Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, dan seperti biasa hari ini saya sudah menyiapkan 10 soal TOEFL ITP ya, khususnya di Structures and Written Expressions. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe, karena di channel ini banyak sekali video tentang TOEFL preparation, khususnya TOEFL ITP. Seperti biasa, saya memberikan waktu terlebih dahulu selama 37 detik untuk menjawab setiap soal, kemudian nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, silahkan. Di kalimat ini ada kata originated ya. Ini adalah verb ya. Bla bla bla, all citrus fruit originated with Chinese orange. Nah, kita cek apakah ini kalimat satu klausa atau dua klausa. Kalau kita cek di pilihannya, oh ternyata yang langsung subjek nggak ada teman-teman. Yang langsung subjek nggak ada ya. Jadi that, the believe that, to believe that, it is believed that. Ternyata di sini adalah kalimat dengan dua klausa. Ya, berarti kita harus membuat main clause-nya di sini ya. Harus ada subjek sama verb. Ya, karena di sini ada kata originated ya. Kemudian di sini ada kata connector ya. Kata penghubung ya. Nah, yang tepat yang mana teman-teman? Yang subjek verb terus ada connector. Ya, tentunya yang delta. Subjeknya adalah it, is believe ini adalah verbnya, that ini adalah konektornya ya. Jadi dipercaya bahwa seluruh buah-buahan sitrus berasal dari jeruk Cina. Kalau yang alpha itu ada kata that-nya yang membuat ini belum sepenuhnya subjek ya. The believe that nggak ada verbnya ya kan. To believe that juga nggak ada verbnya ya. Jadi yang tepat adalah delta. Oke, number 2. Di kalimat ini ada dua klausa, teman-teman. Ini klausa yang pertama ya. Dari sini sampai sini ya. Sampai sebelum koma ini ya. Kemudian dari koma, setelah koma sampai dengan akhir. Itu klausa yang kedua. Nah, dua klausa ini itu perlu digabung ya. Nggak bisa dua klausa ini misah begitu aja dalam satu kalimat ya. Nggak bisa. Berarti harus ada kata penghubungnya ya. Konektor atau conjunction ya. Kata penghubung yang tepat adalah apa? In which, teman-teman. Yang mana, gitu kan? Kalau which in kebalik. There bukan, in it bukan ya, bukan konektor di sini ya. Jadi tahun 1732 saw the first appearance of Poor Richard's Almanac, yang mana Benjamin Franklin menciptakan karakter Poor Richard. Ya, jadi yang tepat adalah B. Number 3. Blah 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 more susceptible to bacterial contaminations than other types of meat. Because, nah ada kata because berarti ini dua klausa ya. Setelah because ini adalah subjek baru, ya ini subjek, has ini verb, ya kan?
Nah, sebelum because tentunya subjek baru juga, oke? Subjek sama verb, ya kan? Jadi, karena di sini susceptible itu kata sifat, ya kan? Maka verb yang digunakan ketika dari subjek kemudian ketemu susceptible kata sifat, maka verbnya adalah to be, teman-teman. Ya, bukan kata kerja kan? Susceptible itu rentan. Ya, bukan kata kerja, maka dia butuh to be. Kita cek ya. Subjek sama verb. Verbnya adalah to be. Nah, yang A nggak ada verbnya, salah. Yang C ada kata that-nya, salah karena nggak langsung is. Yang D ground meat being, kok being ya, jadi bukan verb. Jadi yang tepat adalah bravo, teman-teman. Ground meat ini adalah subjek, is itu adalah verbnya. Ya, jadi daging giling itu lebih rentan terhadap kontaminasi bakteri ketimbang jenis-jenis daging lainnya karena bla bla bla. Oke, jadi yang tepat adalah B. Number 4. Kalau ada kata ini over the past several decades, berarti ini perfect, teman-teman. Perfect tense ya. Nah, radio telescope, nah karena sampai sekarang berarti ada have ya di sini ya. Have atau has. Have atau has ketemu verb 3, begitu ya. Ini rumusnya ya. Ini radio telescope adalah subjeknya. Nah, berarti ini butuh verb di sini ya. Bla 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 of the universe from one disclosed. Nah, berarti ini butuh have atau has verb 3, teman-teman. Melanjutkan of the universe ya. Sebelum ini ya. Kita cek ya. Oh, ternyata yang C quite different view. Sudah pasti salah ya. Karena tidak dimulai dengan have atau has ya. Di sini yang tepat adalah kalau delta di sini have they. Nah, ini ada they-nya dulu nih. Ya, padahal sudah ada subjeknya radio telescopes. Ini salah delta ya. Kemudian bravo have quite different view given. Nah, given-nya kok di belakang? Ya, salah juga. Jadi yang tepat adalah alpha. Have given telah memberikan para ilmuwan cukup gambar yang berbeda ya dari alam semesta. Oke, jadi yang jawabannya adalah alpha. Have ini auxiliary-nya untuk perfect ya, kemudian given ini verb 3. Seperti itu. Number 5. Hati-hati nomor 5, teman-teman, karena di sini di awal kalimat ada kata nestled along the shoreline of Hudson Bay. Terletak di sepanjang garis pantai Hudson Bay. Nah, ini kan menunjukkan ya, ini adalah expression of place. Ekspresi tempat. Nah, kalau ada ekspresi tempat, maka polanya adalah verb dulu baru subjek. Dibalik ya, ada inversion di sini, ada pembalikan. Bukan subjek dulu baru verb. Jadi verb dulu baru subjek. Verb itu bisa kata kerja, bisa to be ya. Oke, ini verb ini predikat ya. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, yang B salah ya. Yang C salah karena several, near ya, ini bukan verb. Nah, ini antara are atau is. Untuk melihat penggunaan yang mana yang tepat, are atau is, kita lihat subjeknya. Kalau subjeknya jamak berarti are, kalau subjeknya tunggal berarti is. Oh, ternyata di sini several recently settled Inuit communities. Oh, communities ternyata. Ya kan? Maka yang tepat adalah are. Oke, jadi jawabannya adalah alpha. Kalau is nggak cocok karena ini
jamak ya, plural, communities, maka verbnya adalah atau to be-nya adalah are. Number 6. The field cricket is quite injury. Nah, sudah pasti salah teman-teman. Injury. Injury itu kan kata benda. Oke, nah quite itu cukup. Nah, setelah cukup, dia butuh kata sifat teman-teman di sini. Butuh adjective. Nah, adjective yang injury apa? Injurious. Injurious. Nah, adjektifnya dari injury adalah injurious, yang artinya berbahaya ya. Jadi kriket lapangan itu cukup berbahaya bagi tanaman dan vegetasi. Bla 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 ya. Jadi yang tepat di sini yang salah adalah bravo. Oke, number 7. Di nomor 7 jangan terjebak teman-teman ya. Karena di sini atoms terus langsung are gitu ya. Jawab ini enggak ya. Jadi karena di sini atoms plural terus langsung are. Enggak serta-merta begitu. Hati-hati teman-teman ketika menjawab ini. Jadi kita harus identifikasi dulu. Ini kan verbnya are ya. Verbnya adalah are. Kita identifikasi dulu ya. Subjeknya itu apa? Caranya menentukan subjek ketika kalimatnya panjang seperti ini. Jangan langsung lihat kata terakhir ya. Yang dilihat adalah sebelum preposisi pertama. Ini ada preposisi about kan ya. Oke. Ini adalah kata depan atau preposition. Sebelum preposisi pertama itu adalah subjeknya. Ya berarti thing dong. Perhaps the most unique thing. Ya kan? Mungkin hal yang paling unik. Ya berarti hal. Ini subjeknya. Ya. Apakah cocok nih thing sama are? Nggak cocok. Berarti yang salah adalah Charlie. Harusnya dia is. Ya. Jadi the most unique thing about carbon atoms is, bukan are. Oke, jadi subjeknya thing, verbnya adalah is. Number 8. Works wrote. Nah, ini sudah pasti salah ya awal-awal. Masa karya menulis, ya kan? Harusnya karya yang ditulis kan? Karya-karya yang ditulis oleh, apalagi ada kata oleh nih. Berarti ini butuhnya bukan verb 2, teman-teman. Harusnya ini verb 3 atau past participle. Past participle, ya. Jadi kalau ada subjek, langsung verb 3, ya, berarti itu kalau di bahasa Indonesia artikan aja yang di. Ya, jadi harusnya written ya. Langsung ubah ke verb 3 nih. Bukan verb 2. Jadi karya-karya yang ditulis, verb 3 nih. Karya-karya yang ditulis oleh Vladimir Nabokov seringkali mengandung pahlawan ya, who have lived in many places. Ya, yang salah adalah alpha. Harusnya written. Number 9.
Gampang banget ya, ini adalah tentang parallel structure. Ions, minerals, gases itu semua kata benda. Maka elemental, nah itu bukan ya, harusnya elements. Kata benda juga dong, jamak ya, semuanya jamak di sini, elements. Jadi yang salah adalah Charlie. Kalau elemental itu kata sifat. The last one, number 10. Ada kata for the past few years, berarti ini perfect ya. Harus ada have atau has ya. Sama verb 3 ya. Kalau dia di sini have perfecting ya. Jadi ini salah teman-teman ya. Polanya salah. Ini kan bentuknya have atau has bentuk ketiga kan. Nah, karena ini verb ing ya, ini berarti present perfect continuous ya. Jadi setelah have di sini butuh to be kan ya, untuk sedangnya kan. Jadi selama beberapa tahun terakhir para peneliti telah dan masih sedang menyempurnakan kontrol mereka terhadap gerakan-gerakan sel dan mikroba bla 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 ya. Jadi sudah dan masih ya. Jadi have been ya, terus verb ing ya. Ini present perfect continuous jadinya. Nah, ini kurang been-nya ya di sini ya. Jadi runtutannya kan begini ya, have atau has verb 3 kan, awalnya kan kalau nggak pakai sedang kan. Karena di sini butuh to be, maka to be-nya to be bentuk ketiga. Jadi to be bentuk pertama itu be, to be bentuk kedua itu was atau were, to be bentuk ketiga adalah been. Yang dipakai adalah been ya. Jadi have been perfecting ya. Jadi yang salah adalah bravo. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like. Dan kalian bisa share di media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.